Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sains. Sobat sains, salah satu benda langit yang ukurannya sebetulnya sangat besar, tetapi tampak begitu kecilnya di depan mata kita adalah bintang. Ya, tentu saja, karena jaraknya yang begitu jauh. Proxima Centauri saja misalnya, ini adalah bintang terdekat setelah matahari dari bumi. Itu berjarak 4,2 tahun cahaya. Berapa itu jarak 4,2 tahun cahaya? Ya, 4,2 tahun yang dikonversi menjadi detik kalikan dengan kecepatan cahaya sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Jadi nanti 4,2 kalikan 365 hari dalam tiap tahun, kalikan 24 jam tiap harinya, kalikan 3600 detik untuk tiap jamnya, kalikan kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter sekon. Ketemulah angka 3,9 kali 10 pangkat 13 km. Wow, jarak apa itu? 3,9 kali 10 pangkat 13. Nolnya ke belakang ada 13 angka. By the way, pernah kita bertanya, untuk mendapatkan jarak sebesar itu, untuk mengetahui jarak bintang yang sebesar itu, apa yang dilakukan oleh para ilmuwan? Pertanyaan konyolnya, apakah ada rolmeter sepanjang itu untuk mengukur jarak bintang? Ya, untuk mengetahui jawaban bagaimana cara mengukur jarak bintang, ikuti video berikut. Ya, salah satu cara untuk mengetahui jarak bintang adalah dengan memanfaatkan sebuah fenomena yang disebut sebagai paralaks. Apa itu paralaks? Mudahnya seperti ini. Coba kita letakkan jempol kita itu persis lurus di depan wajah kita, di tengah-tengah, jadi lurus dengan hidung seperti ini. Lalu tutup mata kanan kita. Lalu dengan cepat kita ubah, tutup mata kiri. Ya, sambil Anda rasakan, Anda amati, Anda rasakan bagaimana posisi jempol kita. Apakah tampak berubah? Ya, itulah paralaksis, yaitu perubahan perspektif, perubahan posisi suatu benda jika dilihat dari tempat yang berbeda. Nah, ide inilah yang dipakai menjadi salah satu dasar untuk menentukan berapa jarak bintang dari bumi kita. Ya, sekarang saya akan tunjukkan peristiwa paralaks melalui pemodelan seperti ini ya. Misalnya saya siapkan ini ada sebuah bintang utama yang akan kita amati. Lalu saat yang sama saya juga menyiapkan dua buah bintang sebagai background. Ada bintang berwarna kuning dan bintang berwarna pink. Lalu kita akan mengamati bintang utama itu dari bumi tentunya, di mana bumi ini mengitari matahari. Ini matahari. Lalu bumi akan mengitari dari waktu ke waktu. Misalnya ini bulan Januari, terus bergerak Februari, Maret, April, Mei sampai bulan Juni di sini. Jadi setelah 6 bulan posisi bumi itu sudah berseberangan seperti ini ya kan. Ya, kita akan coba amati mulai dari bulan Januari. Saat bumi berada di posisi bulan Januari seperti sekarang, maka kita lihat yang menjadi background dari bintang utama yang sedang kita amati adalah bintang berwarna merah di belakang sana itu. Waktu bergerak Januari, Februari, lalu bulan Maret gitu. Nah, seperti ini. Maka sekarang yang jadi background adalah dua bintang, kuning dan merah itu. Waktu bergerak April, Mei gitu kan. Terus sampai kita di titik bulan Juni ini, maka Anda lihat yang menjadi background dari bintang yang kita amati adalah bintang berwarna kuning itu. Itulah paralaks. Jadi bintang yang sama nampak berpindah posisinya jika dilihat dari tempat yang berbeda. Sehingga nanti membentuk sudut seperti Anda lihat ini. Ada sudut perubahannya sebesar P. Itulah yang disebut sebagai sudut paralaks. Kita akan coba memanfaatkan konsep paralaks itu untuk mengukur jarak sebuah bintang. Misalnya dalam hal ini kita akan mencoba mengukur bintang yang berwarna kuning ini, di mana di sekitaran bintang berwarna kuning ada
konstelasi bintang lain. Misalnya ini ada bintang merah 3 dan bintang hijau jumlahnya 3. Ya, kita berada di bumi yang mengitari matahari. Nah, ini umpamanya sebagai matahari. Kemudian ini bumi. Nanti bumi akan bergerak berevolusi mengelilingi matahari. Nah, misalnya suatu saat di bulan Januari, misalnya di sini saat bulan Januari, pengamat di bumi akan melihat bintang kuning ini seolah-olah dia berada di depannya bintang yang warnanya hijau saja. Ya. Jadi yang lurus dengan bumi adalah bintang kuning, lalu yang menjadi background, yang menjadi setting latar belakangnya adalah bintang warna hijau ini. Tapi nanti dalam 6 bulan berikutnya, karena bumi berevolusi, nah setelah 6 bulan kan bumi lalu berada di posisi seberang dengan bulan Januari, ini bulan Juni misalnya, tadi bulan Januari, sekarang bulan Juni. Maka sekarang pengamat di bumi akan melihat bintang ini tidak lagi berteman atau tidak lagi menjadikan bintang warna hijau ini sebagai background, melainkan yang akan menjadi background latar belakang dari bintang warna kuning ini adalah bintang-bintang 3 ini yang berwarna merah. Nah, bagi pengamat di bumi itu akan melihat, loh, ini berarti bintang kuning ini berpindah tempat. Ya, dulu seolah-olah dia di depannya bintang-bintang warna hijau, kok sekarang sudah berada di depannya bintang-bintang berwarna merah. Padahal sebetulnya dia berada di posisi yang ajek, yang tetap. Nah, inilah paralaks. Ya. Jadi kemudian terbentuklah sudut antara sudut pengamatan di bumi dengan bintang yang diteruskan ke bintang background itu, terus dihubungkan antara bintang dengan matahari. Maka kita punya beberapa besaran menarik. Yang pertama ini P, sudut paralaks. Lalu D, ini adalah jarak bumi ke bintang, ini D. Sedangkan A ini adalah jarak bumi ke matahari. Sehingga dari sini kita bisa membuat persamaan sin P sama dengan A per D. Masih ingat ya, sin itu adalah depan per miring. Jadi sin P berarti A per D. Padahal P ini sudutnya sangat kecil. Ya, ordernya di bawahnya 1 derajat. Ya, ini kira-kira di order 1 detik busur. Nah, untuk sin P yang sangat kecil ini, maka nilai sin P itu sama dengan P itu sendiri ya. Anda cek lagi tuh matematikanya. Sin P untuk P yang sangat kecil, maka nilainya sama dengan P itu sendiri. Dengan catatan P itu dalam radian ya, bukan derajat tapi dalam radian. Jadi saat sin P itu dalam radian, maka kita bisa dengan sangat mudah, ada sudut sangat kecil, sin P sama dengan P. Nah, kemudian kita lalu bisa mengembangkan persamaan bahwa P sama dengan A per D. Padahal A tahu, A ini adalah jarak bumi ke matahari, itu adalah 150 juta kilometer. Ini jaraknya, atau 1,5 kali 10 pangkat 11 meter, yang kita sebut sebagai satu satuan astronomi. Ya, satu satuan astronomi itu definisinya adalah jarak bumi matahari. Satu satuan astronomi sebesar 1,5 kali 10 pangkat 11 meter. Nah, jika A dinyatakan dalam satuan astronomi, maka persamaannya menjadi mudah, yaitu D, jarak bumi ke bintang itu adalah tinggal 1/P. Oke, tinggal 1/P, P dalam radian. Begitu mudah cara kita menentukan atau mengukur jarak bumi ke bintang. Tidak pakai rollmeter, tapi cukup dengan busur derajat ya. Mudahnya begitu ya, dengan mengukur berapa derajat sudut paralak. Karena dengan mengetahui sudut paralak tersebut, lalu kita memanfaatkan persamaan D sama dengan 1/P, maka jarak D, yaitu jarak bumi ke bintang, dapat diketahui dengan cara membagi 1 dengan sudut paralak. D sama dengan 1/P. Semudah itulah menentukan jarak bumi ke bintang. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.